Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Amalia. Di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai klasterisasi wilayah Jabodetabek berdasarkan fenomena urban heat islands dengan metode fuzzy Chemins. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan menjadi latar belakang utama penelitian ini dilakukan. Saat ini, sebanyak 56,39% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, seperti Jakarta dan wilayah sekitarnya, yang sering disebut dengan Jabodetabek. Wilayah ini akan menghadapi permasalahan lingkungan sebagai akibat dari tingginya laju urbanisasi. Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah fenomena urban heat islands, yaitu kecenderungan pusat kota memiliki suhu udara permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Nah, fenomena ini dapat menyebabkan panas berlebihan yang berpengaruh terhadap energi, polusi, serta kesehatan masyarakat. Fenomena UHI sendiri dapat dipantau melalui Land Surface Temperature (LST) atau suhu permukaan daratan. Nah, penelitian terdahulu menyampaikan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap LST ini adalah NDVI, yaitu kondisi vegetasi, NDBI, yaitu kawasan lahan terbangun, dan NDWI, yaitu keadaan badan air. Nah, gap penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah penggunaan variabel EVI yang menggantikan NDVI serta variabel MNDWI yang menggantikan variabel NDWI. Adapun dua tujuan penelitian ini, yang pertama adalah komparasi keadaan suhu permukaan di wilayah Jabodetabek tahun 2004, 2013, dan tahun 2023. Dan yang kedua, melakukan klasterisasi wilayah kecamatan di Jabodetabek tahun 2023 berdasarkan variabel-variabel yang terkait dengan suhu permukaan. Adapun fokus penelitian ini adalah 183 kecamatan di wilayah Jabodetabek. Sementara datanya diperoleh melalui Landsat 5 untuk data tahun 2004, serta Landsat 8 untuk data tahun 2013 dan tahun 2023. Nah, langkah-langkah penelitian yang kami lakukan tergambarkan pada bagian berikut ini, di mana klasterisasinya akan dilakukan melalui dua metode, yaitu metode Cummins dan metode fuzzy Chemins. Setelah itu dilakukan pemilihan metode terbaik melalui evaluasi klaster dengan Silhouette Index dan Davis-Baldwin Index. Nah, adapun komparasi LST-nya dilakukan melalui peta raster untuk LST tahun 2004, LST 2013, dan LST tahun 2023. Nah, di sini ditampilkan perbandingan untuk LST tahun 2004, 2013, dan tahun 2023, di mana dapat dilihat bahwa sejak tahun 2004 hingga tahun 2023 terdapat penambahan titik-titik merah, yaitu wilayah dengan rata-rata suhu permukaan yang tinggi. Selain itu, perubahan juga dapat dilihat melalui suhu minimum yang berubah dari tahun 2004 sebesar 6,53 derajat Celcius, tahun 2013 sebesar 13,99 derajat Celcius, dan tahun 2023 sebesar 20,10 derajat Celcius. Nah, langkah klasterisasi, sebelum dilakukan langkah klasterisasi, dilakukan deteksi multikolonialitas, dan diperoleh kesimpulan tidak ada multikolonialitas antar variabel, ditunjukkan melalui nilai korelasi persen yang kurang dari 0,95. Adapun pemilihan jumlah klaster terbaik atau klaster optimum, melalui total within sum of square diperoleh jumlah klaster terbaik adalah 4 klaster. Sementara itu, perbandingan metode antara Cummins dan Fuzzy-Chemins diperoleh bahwa metode Fuzzy-Chemins lebih baik dibandingkan dengan metode Cummins. Hal ini ditunjukkan melalui nilai Silhouette Index yang lebih tinggi sebesar 0,702 dan nilai Davis-Baldwin Index yang lebih rendah sebesar 1,605. Adapun anggota klaster pertama terdiri dari 36 kecamatan, sementara klaster kedua terdiri dari 55 kecamatan, klaster ketiga terdiri dari 53 kecamatan, dan klaster keempat terdiri dari 39 kecamatan. Karakteristik masing-masing klaster digambarkan melalui tabel berikut ini, di mana rata-rata suhu permukaan tertinggi berada pada klaster ketiga dan rata-rata suhu permukaan terendah ada pada klaster keempat. Nah,
Klaster dengan rata-rata suhu tertinggi ini memiliki ciri-ciri pembangunan wilayah yang tinggi dengan tutupan vegetasi yang rendah serta air permukaan yang cukup banyak. Wilayahnya mencakup seluruh provinsi Jakarta serta beberapa kecamatan di Kota Tangerang dan Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan Jakarta. Sementara klaster dengan rata-rata suhu permukaan yang rendah memiliki rata-rata air permukaan dan rata-rata pembangunan wilayah yang rendah serta rata-rata tutupan vegetasi yang tinggi. Klaster ini didominasi oleh Kabupaten Bogor yang wilayahnya cukup jauh dari pusat kota Jakarta. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama adalah adanya peningkatan rata-rata suhu permukaan di wilayah Jabodetabek. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan suhu minimum, yaitu 6,53 derajat Celcius pada tahun 2004 menjadi 20,10 derajat Celcius pada tahun 2023. Adapun hasil klasterisasi menunjukkan metode Fuzzy-Chemnitz lebih baik dibandingkan dengan metode Cummins, di mana jumlah klaster maksimumnya sebanyak 4 dan masing-masing klaster memiliki karakteristik yang berbeda. Jakarta sebagai pusat kawasan aglomerasi Jabodetabek memiliki rata-rata suhu permukaan yang tinggi dan tergabung dalam satu klaster, sementara Kabupaten Bogor merupakan wilayah terjauh dari pusat kota Jakarta memiliki rata-rata suhu permukaan yang paling rendah. Nah, fenomena tadi mengonfirmasi adanya fenomena urban heat islands di wilayah Jabodetabek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.